Makhluk Manis Adonara mengucapkan kepada para peserta festival sepanjang musim dan seluruh penonton pada malam hari ini, selamat datang di Adonara, sebidang rimba raya yang kini hanya bermusim ketakutan. Makhluk Manis Adonara dengan bangga mempersembahkan sebuah naskah yang berjudul Konspirasi. Selamat menyaksikan. Mitos Tonuhujo. Suku Lama Holot mengenal konsep ibu dari segala tanaman, yakni mitos Tonuhujo. Dalam mitos ini diceritakan bahwa seorang gadis cantik, biasanya disapa Bitan Siri Anuwaiwadan, yang mempunyai 7 saudara laki-laki, akhirnya menikah dengan Lanan Pati Lio Lalijawa, seorang pemuda dari seberang. Pesta pun digelar selama 40 hari. Usut punya usut, ternyata selama pesta berlangsung, mereka tidak mengenal padi atau jagung sebagai bahan makanan. Maka pada suatu hari, Bitan Siri menyuruh 7 saudaranya untuk mengerjakan sebuah kebun. Kebun itu telah siap. Namun, ke-7 saudara menjadi bingung entah apa yang harus mereka tanami. Maka bertanyalah mereka pada Bitan Siri. Bitan Siri Anuwaiwadan tidak menjawab sepatah kata pun. Ia kemudian bangkit, mempersiapkan diri, mengenakan pakaian dan aksesoris yang indah, lalu mengajak suaminya ke kebun. Di tengah kebun, yakni sebidang rimba raya yang kering, ia menyerahkan diri untuk dikurbankan. Darahnya membasahi seluruh kebun, dan dagingnya ditaburkan pada setiap petak tanah. Sesudah 3 hari, segala jenis tanaman pangan, padi dan jagung tumbuh memenuhi seluruh kebun. Menghitung rumus lah, meringkas lah, apalagi yang tadi, mencari dan mempresentasikan kisah-kisah budaya lokalitas kampungan. Sudah itu, sutradara yang juga adalah guru kita yang itu sudah pasti meneror kita dengan hafalan-hafalan naskah. Mereka pikir kita tidak capek apa? Kau nanya? Kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Kontrol, hati-hati menyebutkan itu. Apanya? Itu tadi dialogmu. Terkutuk. Bukan. Kurang ajar. Bukan. Oh, apa? Itu. Dasar manusia tidak berbudaya. Loh, memangnya kenapa? Kamu tersinggung. Saya sih tidak masalah. Sama sekali tidak tersinggung. Tapi itu kalimat amat sensitif di negeri ini. Apalagi di pulau ini, Adonara. Itu sama saja menghina leluhur kita. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau leluhur kita menjadi tersinggung. Kamu yang sensitif, terlalu berlebihan. Tapi justru itu benar kok dialog saya. Dialog yang menurut sutradara harus diucapkan dengan lantang dan penuh percaya diri. Terkutuk, kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Cocok dengan tema festival. Hah? Festival? Panggung?
lighting, musik, penonton. Ya, festival. Selamat datang di festival sepanjang musim. Tema generasi kebudayaan dan generasi muda berbudaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ada lagi dengan tepuk tangannya. Ini festival kan? Ada dirinya? Ada. Masuk! Ini festival dan kita di sini karena kemauan pengarang dan sutradara kita, termasuk dialog-dialog kita ini. Ayo buruan mulai sebelum durasi waktunya terbuang percuma. Tapi mulainya dari mana? Tema? Literasi, kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Dalam pertunjukan teater, apalagi dalam nuansa festival, kita harus mengedepankan unsur totalitas. Tema, aktor, dan setting. Totalitas, tema, aktor, dan setting. Aha, saya tahu. Tara Paranormal Activity. Selamat menyaksikan. Woi, mau berangkat lu? Oh, amat. Jadi, besok ni ama, bolakek. Bolakek ni ama, laki yang duku-duku tane. Anak, nakarep. Kau dari mana dan sakit? Lu gak boleh hak? Anak, muslimah obat terhadap lagi sama tulang besar, kayaknya jadi sama laki, anak melak kalau naik. Mana itu? Hah? Itu? Hah? Hei, mau pulang lu? Digoreng! Sampai jumpa lagi, Adegan ini telah kurban. Sungguh merendahkan pelaki-lakian dan profesi dukun di negeri ini. Dengar, praktik perdukunan memang salah satu budaya tertua di Adonara yang masih dipertahankan hingga dewasa ini. Dalam hal ini, kita mengenal tipe Molang dan Muang. Molang adalah orang yang bertugas menyelesaikan benang merah permasalahan, sedangkan Muang bertugas menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai seremoni adat. Kamu siapa? Perkenalkan, saya adalah narator, utusan pengarang dan sutradara dari negeri selatan untuk tidak mencalonkan diri pada pemilu tahun depan. Jangan! Yang pendeknya saja. Nah, Kependekan. Clara, kok mirip nama grup teater ya? Terus mereka-mereka ini siapa? Biar saya perjelas.
bukankah itu terkesan menggurui penonton? Fungsi penonton menjadi hilang. Makanya dengar dulu, masyarakat kita suka sekali hal-hal praktis ketimbang mengalami sendiri secara mengakar tentang suatu hal. Itu budaya peradaban alias gosip. Setelah itu, baru tradisi main hakim sendiri. Kalian kan tahu, kita ini berada di tengah-tengah festival bertema budaya lagi. Jadi, segala sesuatunya harus jelas agar tidak ada kecelakaan berpikir di antara kita. Maksudnya? Begini, untuk menyampaikan gagasan-gagasan serta bentuk yang syarat dengan budaya lokalitas dari pengarang dan sutradara, peran saya menjadi sangat penting. Penonton akan semakin tahu alur cerita, tempat, dan kapan suatu peristiwa terjadi. Itulah literasi. Lagi pula, ini kan bentuk pelestarian budaya. Jadi harus betul-betul jelas, harus praktis. Nah, itu dia. Menggurui penonton dan fungsi mereka menjadi tidak ada. Kalau begitu tujuannya, ajak saja penonton ke museum. Hah? Diam! Sekarang kalian minggir. Biar saya menjalankan tugas saya meneruskan cerita sesuai konsep pengarang dan sutradara. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, Ya, menggurui. Sekedar mengingatkan. dahulu kala di bumi lama holod, hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelitanya mana? Loh, ini laki-laki semua. Katanya tadi ada 7 orang. Nah, ini cuma 2. Mungkin yang lainnya sedang mengamankan supporter bola. Sini, cepat sini. Duduk dan diam. Dahulu kala di bumi lama holod, hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelita itu memiliki banyak nama, bergantung suku apa yang mengenalnya. Menurut data dalam buku Atala Molot, karya Padre Yosef Muda, gadis itu kemudian menikahi seorang pria dari seberang. Selamat menyaksikan. Musiknya tradisional banget. Kurang relevan. Mending yang ini. Jangan yang itu. Yang ini saja. Terbukti dasar manusia gaya. Tidaknya harganya dengan ini. Ini cara haram ditunjukkan. Apa kalian mau? Nakama tuntunan plus satu tanjakan. Betul sekali. Kalian berdua, kau dan kau sudah tiba ini. Keluar! Penonton yang budiman, mohon maaf atas kekacauan kecil. Tetap dengan
telah menikah. Sebentar lagi, kita tidak lagi hidup bersama. Namun, dengan adanya musim paceklik ini, saya telah mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa. Saudariku, apa maksud kamu? Ilham apa? Saudaraku, ada masanya apa yang terjadi hari ini akan tetap hidup selama anak cucu kita masih memiliki kita. Lihatlah tanda garapan ini. Lihatlah, lihatlah saudaraku. Dia sungguh mendapatkan sesuatu yang benar-benar hidup dari tangan-tangan orang yang menyentuhnya. Sekarang, kumpulkanlah lenganmu bersama orang itu. Tebaslah tubuh ini tanpa ragu, saudara. Bukan saudara, saya memintanya saudara. Tidak, saudaraku. Pada mulanya adalah bodoh. Buddha yang menjadi daging, menjadi darah. Lakukan saudaraku, lakukan. Ini kisah yang menyedihkan. Kurang ajar! Kenapa dihentikan adegannya? Kisah ini penuh dengan ironi. Harus dihentikan sekarang juga agar penonton tidak larut ke dalamnya tanpa bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dasar bodoh, bodoh. Ingat, ini festival. Untuk memenangkan festival ini, kita harus menghadirkan adegan-adegan romantis seperti ini. Romantis tragedi. Oh, itu sungguh menakjubkan. Kamu yang bodoh, tidak punya perasaan. Dengar. Wah, dan tidak ini. Kalau begitu, kita pulang saja. Toh kita tidak dibutuhkan lagi di tempat ini. Iya benar. Daripada buang waktu di sini, mending kita pulang. Besok sih pulang. Jadi ya, semua orang juga sudah tahu akhir dari kisah ini. Gadis cantik kita ini akhirnya dimutilasi dalam darah dan potongan jasadnya taburkan di atas tanah ini sebagai bumi. Lalu, tumbuhlah segala jenis tanaman yang subur. Lalu, sejahteralah semua orang. Lalu, berkembang biaklah sampai pada manusia-manusia seperti kita saat ini. Lalu, Tepat sekali. Ayo tidak benar. ayo, penonton, wassalam. Biar saya perjelas. Kasih paham. Kisah tadi memang sangat mengubah untuk kita semua yang mengaku orang nama orang. Hanya saja menyedihkan. Mengapa? Karena kisah tadi seharusnya menjadi spirit hidup kita di zaman yang edan ini. Ada tidak manusia lama Allah yang rela mengorbankan yang paling berharga dari dirinya untuk kepentingan bersama? Malahan anak muda zaman sekarang sangat egois, mau menang sendiri. Perlu pertimbangan. Kalau mau membantu, tentu saja ada udang di balik batunya. Mesti ada untung ruginya dulu. Padanya lagi generasi muda. Palsu. Kurang ajar, naik kutu, dasar manusia yang tidak berbudaya. Tidak, ini tidak kekacauannya. Ini tidak ada dalam bangsa. Kacauan budaya bekasnya. Akhirnya. Selamat datang di Adonara, sebidang rimba raya yang hanya bermusik tentang
pekerjaan yang keseluruhan. Ada amal yang perkasa menjadi tameng. Tapi itu semua tenggelam di landing kedangkalan anak cucunya yang mengaku manusia-manusia modern. Politisi merajalela, tidak membangun tetapi tidak membongkar kehidupan. Anak-anak terserabut dari akarnya. Orang-orang dewasa kehilangan fungsinya. Dan sebentar lagi kita akan kehilangan identitas. Ayo, lebih menjiwai lagi perannya. Saya telah bisa payah menulis naskah ini. Ayo para korbu, lebih dalam lagi ketakutannya. Selamat datang, selamat menikmati musim-musim ketakutan. konspirasi. Ya, itulah tadi penampilan dari Makhluk Manis Adonara. Mari kita sambut para pemain yang berperan sebagai saudara. Kita sambut Ero dan Mona. Menjadi dukun dan pasien juga suami dan istri Afgan dan Erika. Dan narator kita Maisyana. Siswa 1 dan siswa 2 Ica dan Sales. Penata musik kita Safika. Penata lighting, makeup dan kostum setting dari Makhluk Manis Adonara. Terima kasih juga teman-teman dari Makhluk Manis Mansa Adonara Timur. Dan mari kita sambut sutradara kita Once Luliboli. Makhluk Manis Adonara. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Makhluk Manis Adonara. Dan mereka sedang berkemas, maka dari itu BSN juga langsung mempersiapkan panggung.